Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di ibadah minggu yang istimewa di Minggu Palma ini. Biarlah kiranya ibadah ini diberkati oleh Tuhan, disucikan oleh Tuhan, sehingga semua yang kita kerjakan berkenan kepadanya. Amin. Dengan penuh ucapan syukur dan penuh keyakinan, mari kita nyanyikan bersama-sama Kidung Jemaat nomor 33. Suaramu ku dengar. Kini tiba saatnya bagi kita semua untuk bersama-sama kembali dengan sepenuh hati kita mengucapkan keyakinan iman kita, pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba waktunya bagi kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita terlebih dahulu berdoa. Berkatilah waktu ini Tuhan, di mana kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang akan kami dengar akan menguatkan kami, menjadi petunjuk bagi hidup kami untuk kami hidup satu minggu yang akan datang, bahkan untuk seterusnya. Berfirmanlah kepada kami Bapa. Amin. Minggu ini adalah minggu yang istimewa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan pada minggu-minggu seperti ini, di mana kita mengingat peristiwa-peristiwa menjelang Paskah, kita tidak bisa lupa dengan keberadaan satu murid Tuhan Yesus, yaitu Petrus. Alkitab mencatat banyak peristiwa tentang Petrus, dan itulah sebabnya juga kita bisa belajar dari catatan-catatan yang disediakan kepada kita tentang dia. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk belajar tentang kesetiaan Petrus menghadapi
ujian terhadap imannya. Petrus sama seperti kita, dia manusia biasa. Kita tahu semua dia adalah seorang nelayan. Dan dia bertemu dengan Tuhan Yesus dan dia meninggalkan kehidupannya yang lama sebagai nelayan dan mulai mengikut Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi. Dari catatan yang tersedia bagi kita, kita tahu Petrus bersama-sama murid yang lain melihat banyak mujizat, mengalami banyak peristiwa bersama Tuhan Yesus. Di awal-awal mereka pasti terkejut. Ada mujizat A, ada mujizat B, ada mujizat C, dan itu luar biasa. Bapak Ibu bisa membayangkan kalau Bapak Ibu ada di antara para murid menjadi salah satu dari mereka. Melihat kerumunan banyak orang, 5.000 orang laki-laki saja, mereka membutuhkan makanan dan Tuhan menyediakan makanan bagi mereka semua. Kita semua, jika kita adalah bagian dari murid-murid, kita pasti sangat terheran-heran. Bahkan keheranan itu dicatat ketika angin rebut diteduhkan. Murid-murid dengan jelas mengatakan, siapakah orang ini? Petrus pun pasti mengalami hal yang sama. Dan tentu dalam kondisi seperti itu, Petrus punya keinginan wajar, yaitu ingin menikmati terus. Enak juga kalau ada mujizat terus-menerus begini. Enak juga kalau kita bisa melihat peristiwa ajaib terus-menerus setiap saat. Dia mulai mungkin mengandalkan Tuhan, ikut Tuhan, dan mulai melupakan hidupnya yang lama karena hidupnya yang baru bersama Yesus dipenuhi dengan mujizat. Tetapi rupanya kehidupan yang penuh dengan mujizat itu harus masuk dalam ujian. Kehidupan bersama Tuhan harus masuk pada ujian. Saya akan membaca bagi kita semua, Bapak Ibu, dari Matius pasal yang ke-16. Matius pasal yang ke-16 ayat 21 sampai 24. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Petrus mendengar itu. Itu sebabnya ayat 22 mengatakan, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Apa yang terjadi di sini? Setelah sekian lama Tuhan hidup bersama-sama dengan Petrus dan murid-murid yang lain, tiba waktunya bagi Tuhan untuk menyatakan kepada murid-muridnya rencana selanjutnya, yaitu untuk menjalankan karya penebusan dengan cara menanggung banyak penderitaan, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dan Petrus tidak terima dengan rencana itu. Dia tidak bisa mengerti dengan rencana itu, dan dia mungkin tidak mau dengan rencana itu. Andai kata saya mau melanjutkan, dia mungkin terbersit sekilas di dalam pikirannya, aku berarti tidak akan melihat mujizat lagi, aku berarti tidak akan melihat perkara-perkara ajaib lagi karena dia mau dibunuh. Itu sebabnya Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Kita juga sudah meninggalkan hidup kita yang lama dan kita masuk ke dalam tahap kehidupan yang baru, hidup bersama dengan Tuhan. Dan Bapak Ibu ketahuilah bahwa hidup bersama dengan Tuhan itu tidak melulu mujizat, tidak melulu peristiwa-peristiwa ajaib. Hidup bersama dengan Tuhan itu juga berarti masuk ke dalam penderitaan. Hidup bersama dengan Tuhan itu juga berarti masuk di dalam karya-karya besar bersama-sama dengan Tuhan.
Kita menikmati karya Tuhan di mana Dia berkorban, dan kita juga harus bisa hidup di dalamnya. Itu sebabnya Tuhan Yesus di ayat 24 mengatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Inilah hidup kekristenan, Bapak Ibu. Inilah hidup mengiring Yesus. Tidak hanya berbicara tentang berkat, tetapi juga berbicara tentang penyangkalan diri. Berbicara tentang memikul salib. Hari-hari ini kita diperhadapkan kepada penyangkalan diri. Ketika kita sendiri membutuhkan sesuatu, ketika kita sendiri membutuhkan banyak perhatian, bisakah kita juga menyangkal diri kita dan mulai memperhatikan orang lain? Ketika kita sendiri merasa tidak nyaman, bisakah kita menyangkal diri kita dan menolong orang lain untuk orang lain itu merasa nyaman? Bisa jadi dengan memberikan pertolongan kepada keluarga atau kerabat. Bisa jadi dengan memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita melihat bahwa saat ini semua orang mengalami kesulitan. Sangat mudah bagi kita untuk mengatakan, aku juga kesulitan. Izinkan aku mengurus diriku sendiri. Firman Tuhan mengatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, mengikul salibnya, dan mengikut aku. Petrus di tahap ini, dia belum bisa. Karena dia belum mengerti. Tetapi kita belajar dari Petrus, meskipun dia ditegur dengan sangat kuat. Yesus berkata di ayat 23, enyahlah iblis, sebab engkau batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang di pikiran Allah, melainkan apa yang di pikiran manusia. Petrus ditegur keras di hadapan murid-murid yang lain. Bahkan di Injil yang lain dicatat, Petrus ditegur keras di hadapan orang banyak. Kita melihat setelah peristiwa ini, masih ada peristiwa-peristiwa lain di mana Petrus juga ada di dalamnya. Artinya Petrus setelah ditegur, dia tetap bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ini hebatnya Petrus. Dia setia di dalam ujiannya. Dan di dalam kesetiaan itu, Bapak Ibu, ujiannya bertambah luar biasa. Kita membaca bersama-sama di dalam kitab yang sama, Matius pasal 26. Matius pasal 26, di situ ditulis di ayatnya yang ke-75. Maka teringatlah Petrus apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Iman percayanya diuji. Kalau Bapak Ibu membaca cerita sebelumnya, ketika Yesus ditangkap, Petrus mengikuti dan Petrus ingin mengetahui apa yang terjadi. Dan ketika dia mengikuti Tuhan Yesus, ingin mengetahui apa yang terjadi itu, dia melihat Tuhan Yesus diadili. Dan ketika dia melihat 3 orang datang bertanya kepadanya, engkau bagian dari kelompok itu kan? Engkau murid dia kan? Engkau pengikutnya kan? Dan Petrus mengatakan, bahkan dia bersumpah dan mengutuk, aku tidak kenal dia. Tantangan yang luar biasa. Inilah sekali lagi Bapak Ibu bagian dari penyangkalan diri itu. Ketika kita mengikut Yesus dan kita dituntut untuk menunjukkan kesetiaan. Kesetiaan yang sangat berat atas iman kita. Kesetiaan yang diuji dengan ujian yang berat bagi kita masing-masing. Iman kita saat ini sedang ada di dalam ujian. Kalau Petrus tetap setia, saya mengundang Bapak Ibu kita semua juga setia kepada Tuhan. Mari kita menyangkal diri kita.
Mari kita memikul salib kita. Menyangkal diri tidak hanya sekali lagi berbicara kita bertahan di dalam penderitaan. Bertahan di dalam penderitaan itu satu bagian. Bagian yang lain adalah kita menjadi berkat bagi sesama kita. Karena Tuhan Yesus menderita bukan hanya sekedar menderita. Dia menderita supaya semua umat manusia mendapatkan keselamatan. Baiklah kita semua di dalam penderitaan kita yang saat ini kita alami bersama-sama. Kita berusaha, bekerja keras bukan hanya supaya kita merasa nyaman, supaya orang lain juga merasa nyaman. Siapa-siapa yang ada di dalam pikiran kita, yang kita ingat, mari kita doakan. Jikalau kita bisa melakukan sesuatu kepadanya, mari kita lakukan sesuatu kepada orang itu. Sekarang tolong menolong menjadi bagian yang digaungkan terus-menerus, karena semua orang sedang membutuhkan pertolongan. Adakah di antara kita yang mau bangkit untuk menolong orang-orang yang Tuhan taruh namanya di dalam diri kita? Sebutlah namanya di dalam doamu. Lakukan sesuatu jika Tuhan menggerakkan engkau untuk melakukan sesuatu. Dengan demikian, kita sudah meneladani karya Tuhan Yesus, berkorban supaya orang lain bisa menikmati. Dan Petrus di sini dia belajar banyak. Dia setia ketika imannya diuji. Dia tetap bertahan, percaya, mengikut Tuhan ketika imannya diuji. Dan Bapak Ibu, berkat kesetiaannya pada akhirnya kita melihat Petrus menjadi orang yang luar biasa. Kisah Para Rasul 2 ayat 14 mencatat Petrus bukan lagi orang yang penakut. Kalau sebelumnya Petrus ditanya 3 orang, dia melarikan diri. Kali ini di tengah-tengah banyak orang muncul pertanyaan. Dan Petrus berani bangkit berdiri, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, Kisah Para Rasul 2 ayat 14, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Petrus berbicara di hadapan orang banyak dan dia tidak takut lagi menyatakan imannya kepada orang banyak. Itu terjadi setelah Petrus melihat, menyaksikan, dan mengalami karya pengorbanan Tuhan Yesus, mulai ketika Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus diadili, disalibkan, dikuburkan, dibangkitkan, dan naik ke sorga. Petrus mengalami semuanya itu. Petrus melihat semuanya itu. Itulah sebabnya dia diubahkan. Dan Bapak Ibu, kita sudah merayakan semuanya itu setiap tahunnya. Kita hafal ceritanya, kita tahu persis kronologinya. Sudah sewajarnya kita juga mengalami perubahan sama seperti perubahan yang dialami oleh Petrus. Kita berani berdiri menyatakan iman percaya kita dan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi jalan berkat bagi banyak orang. Keberadaan orang-orang Kristen di dunia ini bukanlah untuk menjadi masalah. Yesus datang bukan untuk sekedar menjadi tokoh sejarah yang dicatat, diingat, dan dipelajari. Keberadaan orang Kristen haruslah menjadi berkat bagi banyak orang. Mulai dari lingkungan kecil sampai kepada lingkungan yang lebih besar dan lebih besar dan lebih besar lagi, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Marilah di minggu menjelang Paskah ini
kita menghayati karya pengorbanan Tuhan Yesus. Dengan kita menyangkal diri, memikul salib kita dan mengikut Dia. Dengan demikian, ketika iman kita diuji, kita tetap terlihat setia, kita terbukti setia seperti Petrus juga sudah setia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat ini mari kita bersama-sama dengan penuh keyakinan, dengan penuh harap kepada Tuhan, menaikkan doa dan kerinduan kita kepada Tuhan. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, saat ini kami berdoa menaikkan seluruh syafaat kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa buat pemerintah Tuhan yang saat ini bekerja keras untuk mengatasi virus ini. Kiranya Tuhan akan memberikan hikmat kepada pemerintah yang saat ini ada di atas kami, baik pemerintah di Indonesia maupun pemerintah di Jerman, baik pemerintahan kota yang ada di kota Hamburg, kota Münster, dan kota-kota di mana kerabat kami tinggal. Kiranya Tuhan akan menolong mereka semua, sehingga Tuhan masalah ini bisa teratasi. Kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kiranya Tuhan berbelas kasihan, kiranya Tuhan berkenan menolong kami dan memberikan kelepasan kepada kami. Kami berdoa buat semua jemaat Kristen yang ada di seluruh dunia, orang-orang Kristen yang ada di seluruh dunia. Biarlah dalam keadaan seperti ini Tuhan, kami semua tetap bisa menjadi berkat. Kami tidak hanya disibukkan dengan kebutuhan kami sendiri, tetapi juga kami sempat memikirkan orang lain dan menjadi berkat bagi mereka. Kami berdoa buat jemaat pergi KKI Eval Hamburg ini Tuhan, biarlah dalam segala waktunya Tuhan akan menyertai mereka semua. Tuhan akan memberkati mereka semua. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat pergi Evo Hamburg, kiranya Tuhan juga akan menolong mereka. Di dalam kasih-Mu Tuhan akan menyertai mereka. Kami berdoa Tuhan Yesus buat saudara-saudara kami yang berulang tahun, yaitu Bapak Daniel Les dan Bapak Tim Perin. Kiranya Tuhan pada hari-hari ini mereka menikmati kasih karunia Tuhan berupa umur panjang, dan di hadapan mereka akan tersedia berkat-berkat yang luar biasa di mana mereka akan bisa menikmatinya dan mereka akan memuliakan nama-Mu. Bapa, kami mengucap syukur, biarlah kiranya berkat dan kasih Tuhan selalu bersama-sama dengan kami semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita saat ini bersama-sama menaikkan doa yang Tuhan sendiri ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Tibalah kita di akhir ibadah, Bapak Ibu. Kita mengucap syukur karena Tuhan sudah menolong kita sampai pada akhirnya. Bila kiranya sepanjang minggu ini Tuhan akan menyertai kita semua. Tuhan menjadikan berhasil apa yang kita kerjakan. Tuhan melimpahi kita dengan berkat-berkat-Nya. Tuhan menolong kita. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.